Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kita diberi kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kenikmatan ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kenikmatan yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih bisa hidup di dalam iman, hidup di dalam Islam, menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karunia yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita harapkan kita semua apabila kita meninggal dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam ini jangan pernah kita remehkan. Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati. Oleh karena itulah selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kenikmatan iman dan Islam ini kita rasakan sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenikmatan yang lain juga yang wajib kita syukuri, yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah diberi kesehatan, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan kegiatan rutinitas kita pada kesempatan ini, pengajian setiap malam Ahad. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini menjadi pemberat amal kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Menjadi hujah bagi kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa ma'az zummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazigu anha illa halik. Judul kajian kita pada malam hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kunci kesuksesan hidup di akhir zaman. Kenapa kita mengangkat permasalahan ini? Mengangkat judul yang mulia ini karena begitu dahsyatnya tantangan zaman sekarang. Begitu banyaknya fitnah yang timbul pada kehidupan kita sekarang. Zaman kita semakin ke sana, semakin berat tantangannya. Maka perlu kiranya bagi kita semua untuk mengetahui kunci-kunci dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci-kunci yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita di dalam menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ibnu Majah akan datang satu masa, satu zaman yang dimana pada zaman itu nanti mereka akan menghalalkan khamar, menghalalkan zina, menghalalkan musik dan menghalalkan kain sutra. Sekaranglah zamannya ternyata. Zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sekarang.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan, di akhir zaman nanti akan banyak muncul fitnah, akan terjadi banyak pembunuhan. Dan ternyata sekarang adalah zamannya. Nyawa manusia seakan tidak ada gunanya lagi, seakan tidak ada harganya lagi. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti akan terjadi satu peristiwa yang akan menjadi alamat datangnya hari kiamat. Mereka berlomba-lomba di dalam membangun gedung-gedung yang tinggi, bermewah-mewahan. Waliyazubillah. Dalam hadis juga dikatakan, di akhir zaman nanti kalian akan dikerumuni oleh musuh-musuh kalian, seperti mereka mengkerumuni makanan di dalam satu wadah. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak. Jumlah kalian bahkan banyak, tapi kalian seperti ghusa, seperti buih di lautan. Kapan zamannya itu? Sekarang wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman kita sekarang. Sudah hampir 1 abad. Kita difitnah, kita diserang, dibunuh, dibantai. Kaum muslimin dihina. Syariat Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Bahkan mereka melecehkan Allah dan Rasul kita, kitab suci kita. Dan terjadi pada zaman sekarang. Inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Inilah yang disebut dengan akhir zaman. Lalu di dalam menghadapi seperti ini, wahai kaum muslimin, bagaimana kiranya teknik dan kunci bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan yang sukses di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Di sana ada beberapa kunci, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama adalah agar kita semua sukses di dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini, berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah. Hal ini sudah jelas dalam hadis Rasulullah, taraktu fikum amrain lan tadilla abadan in tamassaktumha, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah meninggalkan 2 pusaka, 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan sesat selama-lamanya, maksudnya adalah, maknanya adalah kalian akan sukses selama-lamanya. Tidak akan sesat selama-lamanya, kalian akan mendapatkan petunjuk, akan menjadi orang yang bahagia selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada 2 perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini, terutama dalam beribadah, hendaknya kita coba meneliti kembali semua ibadah yang telah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan kitabullah, sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari solat kita, zakat kita, ibadah-ibadah yang lainnya. Kita memiliki para ulama, kita memiliki para ustadz, para kiai. Maka oleh karena itulah di sanalah kita, kepada mereka lah kita mengadukan segala permasalahan yang berkaitan dengan ibadah kita. Begitupun di dalam masalah makanan, di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah rumah tangga, di dalam masalah mengelola masyarakat bagi para pemimpin yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan para ulama kita seperti apa seharusnya kita berlaku dan di dalam mengambil segala sikap dalam kehidupan kita ini agar kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Berpegang teguh kepada sunnatullah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci yang pertama. Ini kunci yang pertama.
Di dalam solat kita, kita bertanya, apakah solat saya sudah benar? Bagaimana cara mengetahuinya? Buka kembali hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang tata cara di dalam melaksanakan solat. Kita ingin melaksanakan haji. Sebelum kita berhaji, belajar dulu tentang haji, agar ketika nanti kita melaksanakan manasik haji, tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitupun dalam mencari rezeki, apakah ini halal, haram, atau syubhat? Kita tanyakan kepada para ulama kita tentang hukum-hukumnya, agar kita tidak mendapatkan atau memperoleh rezeki dan memberikan rezeki tersebut yang na'udzubillah syubhat atau bahkan haram kepada keluarga dan anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci yang kedua, apabila kita ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan faqala li Jibril fanada Jibrilu ya Jibrila inni ahabba fulanan fa'ahibbuh. Apabila kata Allah Subhanahu, dalam hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memberitahukan Jibril, ya Jibril, sesungguhnya saya mencintai fulan, maka cintailah. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada para malaikat ahli sama, ya ahli sama, fa inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan dan cintailah dia. Kemudian para malaikat yang ada di langit pun mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan pada saat itu penduduk bumi pun mencintai dan menerima si fulan tadi. Ini adalah hadis secara umum, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita meraih cinta Allah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh ahli langit serta ahli bumi. Karena dengan kita dicintai oleh ahli langit dan ahli bumi lah kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang dikatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis sahih, hadis hasan. Dari Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'di, an Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'di, beliau berkata bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian dia berkata, dalluni, dallani, tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah satu amal, idza amiltuhu, apabila saya mengamalkannya, ahabbani Allah wa ahabbani nas, akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau ingin dicintai oleh Allah
fazhid fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Subhanallah. Inilah yang kedua, kunci yang bisa kita pegang, yang bisa kita kuasai dan miliki apabila kita ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat di akhir zaman ini. Kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh ahli bumi, oleh manusia. Jangan terlalu mengejar dunia. Jangan terlalu mengagung-agungkan dunia sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah pernah di dalam hati kita merasa iri, merasa dengki, dan merasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, oleh teman kita, oleh saudara kita. Painahu to'im ta'otoa kaya, painahu to'im ta'urwarai, painahu to'im ronggan tadi, painahu to'im ta'u umam tikai. Ini adalah salah satu penyakit yang akan bisa menjadikan manusia jauh dari kita. Jauh dari kita. Akhirnya yang menjadikan kita pun serakah terhadap dunia, dan kemudian manusia pun akan membenci kita, wal'iyazubillah. Inilah kunci yang kedua. Marilah kita melakukan sesuatu amal yang akan menjadikan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh ahli langit. Karena bisa dibayangkan kalau seandainya kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mau melihat wajah kita. Ketika kita berdoa, Allah tidak mau mengabulkan doa kita. Ketika kita bertaubat, Allah tidak menerima istighfar dan taubat kita. Ketika kita berusaha, Allah melalaikan kita, tidak akan memberikan keberuntungan terhadap apa yang kita usahakan. Ketika kita meminta kesehatan, Allah tidak mau menyembuhkan penyakit kita. Ketika kita meminta anak yang soleh, Allah tidak mau memberikannya. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dalam hadis yang kedua tadi, hadisnya Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'adi tadi, zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, ini sebab agar Allah mencintai kita. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang agar Allah mencintai kita, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah ini adalah salah satu syarat agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kunci yang ketiga agar kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat adalah hendaklah kita memiliki teman atau sahabat yang mengajak kita, mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Teman ini sangat perlu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kalau jangankan kita hidup dengan seseorang ya, yang itu menjadi sahabat kita, yang selalu bersama kita, selalu interaksi dengan kita, dengan seseorang yang baru kita kenal saja, kalau kita kagum terhadapnya, akan bisa merubah prinsip kita. Bagaimana kalau seandainya teman yang selalu bersama kita ini sangatlah berpengaruh. Maka oleh karena itulah, kalau seandainya kita memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, akan menunjukkan kita kepada hal-hal yang baik, yang menjadikan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Tidak akan merugikan kita di dunia dan tidak akan merugikan kita di akhirat. Beberapa manfaat apabila kita memiliki sahabat yang baik. Sebagai bukti bahwasannya kita akan memiliki sahabat yang baik, pengaruhnya juga akan menjadi orang yang sukses di dunia. Sahabat yang takwa,
maka dia akan memberikan nasihat kepada kita apabila kita lalai. Mair lengai, tal sembeara, wa urbaka. Coba kalau temannya pada saat itu dia tidak sholat. Mana tahu dia tentang azan. Malah dia akan menghalangi kita. Wa sembeara nahmlu sembeara, anja panas semporo ni karu semporo. Malah dia menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parahnya lagi, kalau seandainya dia dalam kemaksiatan, dia mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah. Contoh kecilnya saja, rongkok. Ayo Ustadz ini haramkan rongkok. Tiba nih. Kalau seandainya kita berdekatan atau bersahabat dengan teman yang biasa rokok, akhirnya coba lengas. Mati ya. Dicak boy film. Capan, coba sekali. Coba mendai. Oh iya. Dicarun. Coba wali poe. Nai walika, di walika, tolong di walika. Sampai dia terbiasa menjadi orang yang merokok. Waliyadzubillah. Ini baru contoh kecil. Bagaimana kalau seandainya kenikmatan itu bisa langsung dirasakan pada saat itu, sekalipun sesaat. Seperti apa? Berzina. Waliyadzubillah. Ibarat siwem tikak. Godain. Ya. Akhirnya sama-sama goda. Waliyadzubillah. Jatuhlah kepada perzinahan. Atau sekarang ada lagi yang lebih ampuh lagi fitnah zaman ini, ganja, narkoba, coba tuh pakai. Ya. Dia mencoba, akhirnya merasakan kenikmatannya, kemudian dia susah untuk meninggalkan dan karena dia sudah ketagihan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pengaruh memiliki sahabat yang tidak benar. Bukan malah mengajak kita kepada kebenaran, tapi mengantarkan kita kepada neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sahabat seperti ini. Sama dengan orang yang mohon maaf, ini salah satu contoh saja. Orang berteman dengan seorang yang suka selingkuh. Ini kaitannya karena kita dari awal berumah tangga. Hanya dia tahu bagaimana cara berselingkuh. Bagaimana cara membohongi istri. Bagaimana cara mencari alasan, 1000 alasan dan berbagai macam alasan untuk bisa mengajukan kepada istrinya. Dia pun terpengaruh. Dia akan sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, para istri juga di sini harus bisa memperhatikan suaminya. Siapa teman suaminya ini? Jangan sampai temannya itu ya seperti yang dikatakan Ustaz tadi. Ya. Nanti kalau seperti itu siap-siap untuk kehilangan suami. Karena nanti akan diambil oleh pelakor. Waliyadzubillah. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai suami kita sahabat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga selalu istiqomah terhadap ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini contoh yang terkecil. Dan begitu pun orang tua, kalau anaknya mau bahagia, carikan teman dan sahabat untuk anaknya ini yang baik. Dari perkataannya, bahasa. Coba sekarang bahasa anak kampung, waliyadzubillah. Keluar semua nama binatang. Tak berap ada kamu ede. Oh, erla batu nandai aka amba kan deh. Ringan ada yang cai. Itu saja baru dengar di jalan. Bagaimana kalau keseharian dia main dengan anak-anak yang mohon maaf mungkin pergaulannya kurang bagus. Bagaimana jadinya anak kita? Siapa yang nanti yang akan menanggung resiko kita? Kita tidak akan bahagia di dunia. Dan kalau akhlak anak kita, akhlak suami kita, akhlak keluarga kita, akhlak masyarakat kita hancur gara-gara persahabatannya tidak baik, maka tentu juga itu akan mengandung kemaksiatan yang menjadikan dia tidak bahagia, tidak sukses nanti di akhirat. Oleh karena itu sahabat ini sangat perlu. Yang keempat wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi orang yang sukses, harus memiliki program dalam kehidupan. Memiliki program dalam kehidupan. Contohnya saja seorang suami. Program saya dalam 1 tahun ini apa kira-kira? Saya akan coba mencari harta yang halal melalui kerja yang halal. Kemudian saya akan kumpulkan uang dalam setahun ini saya mau bangun rumah. Jelas. Kalau kita sudah memiliki program yang jelas,
tujuan kita 1 tahun, 2 tahun ke depan apa, maka kita akan terhindar dari boros. Kita akan terhindar dari mubazir. Kemudian berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta kita. Karena kesuksesan dunia juga itu sangat mendukung kesuksesan akhirat kita. Kalau kita sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman, kebutuhan terpenuhi, maka insya Allah beribadah juga tenang, nyaman. Oleh karena itulah kita harus memiliki program ini. Sama dengan kita juga memiliki anak. Anak saya ini dalam sekian tahun harus mengkampanye. Oh insya Allah dalam usia 1 sampai 5 tahun saya akan ajarkan tajwid. Kemudian 6 tahun sampai 7 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun saya bawa ke TK untuk memantapkan pelajarannya sampai dia bisa baca dan tulis. Setelah itu saya akan langsung masukkan ke pondok pesantren. Kita carikan pondok pesantren yang kecil, yang mulai usia 8 tahun sampai 13 tahun. Dia sudah harus hafal 30 juz. Kemudian setelah umur 13 sampai 15, dia sudah harus hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu dia harus mempelajari bahasa Arab dan seterusnya sampai dia menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Kita yang harus memprogramkan orang tua. Kalau kita tidak memiliki program, baik di dalam mendidik anak, mendidik istri, mendidik keluarga, mendidik masyarakat, maka kita juga tidak akan pernah bisa melaksanakan segala sesuatunya itu dengan optimal atau dengan maksimal. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya kami juga yang dulu di dalam belajar. Kami memiliki waktu 5 tahun atau 4 tahun di dunia perantauan. Bagaimana caranya agar menguasai semua ilmu syar'i? Caranya agar menguasai semua ilmu syar'i. Maka oleh karena itu kita harus data dulu. Apa saja pelajarannya? Mulai dari bahasa Arabnya, akidahnya, kemudian usul fikihnya, kita data. Kemudian satu kitab kira-kira membutuhkan berapa lama? Oh 1 bulan. Oh 2 bulan. Oh ini hanya 4 hari. Oh ini hanya cukup 1 minggu. Sehingga ketika nanti kita mau wisuda, mau pulang ke kampung halaman kita, semua ilmu itu sudah kita kuasai. Sudah kita kuasai. Bayangkan kalau seandainya kita menjalani kehidupan begitu saja. Sama dengan kita kehidupan dalam berumah tangga. Ini kita sudah berhidup, sudah kira-kira nikah ini 10 tahun. Rumah saja belum ada. Rumah saja belum ada. Sedangkan anak sudah mulai besar. Maka suami dan istri di dalam masalah ini harus menyatukan pendapatnya, harus menyatukan idenya untuk menyusun satu rencana dan program di dalam membina rumah tangganya agar menjadi sukses dunia dan akhirat. Menjadi sukses dunia dan akhirat. Dalam lingkupan yang lebih besar adalah, kalau kita sekarang agak besarnya, kepala desa contohnya. Ya, kepala desa atau pemerintah desa. Selama saya memimpin 5 tahun ini, apa yang harus saya lakukan untuk desa ini? Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya adakan? Apa yang harus saya hilangkan? Semuanya sudah harus jelas sehingga dalam waktu kepemimpinan bisa kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Karena apa? Yang namanya jabatan itu adalah hanya sementara. Kalau orang mau lagi milih kita nanti untuk kedua kalinya. Kalau seandainya dalam waktu 5 tahun ini kita bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, bisa mengajak manusia untuk kesejahteraan dunianya, mengajak manusia kesejahteraan akhiratnya, maka kita akan menjadi orang yang didamba-dambakan dunia dan akhirat. Kalau perlu, tidak perlu lagi kita pemilihan. Kita langsung angkat aja ini untuk menjadi kepala desa kita selanjutnya. Subhanallah. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima. Yang kelima adalah apabila kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka hendaklah kita rakus terhadap akhirat dan juhud terhadap dunia. Rakus terhadap akhirat dan juhud terhadap dunia. Bagaimana rakus terhadap akhiratnya? Ustaz, bukankah Rasulullah sudah menjelaskan, sudah mengatakan bahwasanya kita harus seimbang dunia dan akhirat? Betul. Seimbang yang dimaksud di situ adalah jangan sampai kita tinggalkan dunia gara-gara akhirat. Tapi bukan berarti dunia itu adalah harus 100% atau akhirat itu hanya berapa persen saja. Ya.
Yang dimaksud di situ adalah i'malid dunya ka'annaka ta'isu abada wa'malil akhirah ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah, berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan berusahalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari. Seolah-olah engkau mati esok hari. Para ulama kita menjelaskan tentang ungkapan ini agar kita rakus terhadap akhirat. Bagaimana logikanya, Ustadz? Logikanya adalah perkara dunia kita jadikan wasilah untuk menuju akhirat. Perkara akhirat jangan sampai kita tinggalkan hanya karena dunia. Sudah, itu aja. Kaedahnya. Perkara dunia kita jadikan wasilah untuk menuju akhirat. Perkara akhirat jangan kita tinggalkan hanya karena dunia. Berarti apa? Akhirat lebih banyak sebenarnya. Akhirat lebih banyak. Karena kewajiban tetap kita laksanakan, yang sunnah tetap kita laksanakan, yang mubah kita jadikan sebagai amal yang akhirat, untuk akhirat kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar rumah kemudian mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia adalah dalam keadaan jihad fi sabilillah. Apa yang didapatkannya itu adalah ibadah. Apa yang diberikan kepada anak dan istrinya juga adalah ibadah. Apa yang dia laksanakan selama dia bekerja juga adalah ibadah. Sekarang coba lihat, mana yang paling banyak? Dunia apa akhirat? Dia hanya kerja saja dunia. Tapi ketika dia kerja, niatnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, dia ibadah, pahala. Proses kerjanya, dia ibadah. Ketika mendapatkan gaji, dia ikhlas, ibadah. Ketika memberikan kepada anak dan istrinya, itu adalah ibadah. Berarti apa? Ibadah lebih banyak dibandingkan dunia. Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi kaidah ini tidaklah kita mengajak kepada kita semuanya untuk menjadi orang miskin, tidak. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakir itu adalah dekat dengan kekafiran. Li'adzubillah. Makanya banyak orang yang murtad hanya karena satu bungkus Indomie. Sekarang apalagi, mohon maaf, sekarang kita diuji, sebentar lagi tanggal berapa akan melakukan pemilihan dan sebagainya. Iman kita diuji sebentar lagi. Seharusnya kalau kita mau sukses dunia dan akhirat, harus melihat siapa yang akan menjadi pemimpin kita, yang akan mampu membawa kita kepada akhirat. Mohon maaf, jangan sampai dibatasi perkataan. Ustaz tidak boleh ngomong politik. La, wallahi tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jaya, bisa membangun negeri Madinah. Kenapa? Karena politiknya kuat. Kita hanya mengungkapkan kebenaran tentang ayat, tidak harus memihak kemana dan kemana, tidak harus menyebutkan siapa dan siapa, fulan dan fulan. La, wallahi. Kita semua memiliki akidah, memiliki iman, memiliki patokan dalam kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang benar? Siapa yang memiliki kriteria di dalam mengajak kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Al-Quran, memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya yang seperti itulah yang layak untuk menjadi orang yang akan memimpin kita dunia dan akhirat. Kita sampai sini saja. Ya, jangan dilanjutkan. Kemudian yang keenam, kunci sukses kita agar menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat di akhir zaman ini adalah, di akhir zaman ini, istiqomah di dalam prinsip Islam. Istiqomah di dalam prinsip Islam. Kita harus istiqomah. Jangan sampai tergoyahkan. Ini, silakan kamu mengatakan ini halal, padahal jelas haram. Saya kasih 100 juta. Siapa yang nggak mau uang 100 juta? Kalau orang yang akalnya sehat, waliyazubillah, imannya selamat, akalnya sehat, maka 100 juta tidak akan pernah berharga dibandingkan surga. Karena surga tidak bisa dibeli. Maka wajar ternyata ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
tentang orang-orang yang tidak istiqomah terhadap agamanya, akhirnya menjual ayat-ayat Allah, dijual dengan harga yang murah, samanan qalila. Ya, menjadi orang yang istiqomah. Abu Huzaifah Al-Yamani mengatakan, ketika dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di akhir zaman ini nanti akan datang kekacau balauan, fitnah yang begitu banyak. Kemudian Abu Huzaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya mendapatkan zaman itu, apa yang harus saya lakukan?" Kamu harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu harus bersama jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada, maka asingkanlah diri kamu sekalipun engkau makan akar pohon. Sekalipun engkau makan akar pohon. Sekarang tidak ada. Tidak ada yang sampai segitu susahnya hidup sampai makan akar pohon. Kita masih memiliki beras di rumah, uang di kantung. Tapi kenapa kita masih mau dibayar? Waliyazubillah, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Maka oleh karena itulah 5 prinsip ini atau 6 prinsip ini sangat perlu bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang istiqomah, kemudian yang menjadi golongan sukses dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairu jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.